Waktu kecil saya itu cita-cita saya ingin jadi dokter. Tapi ternyata setelah saya lulus SD, saya dikirim oleh orang tua saya di pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Suruh menghafalkan kitab Jurmiyah, Al-Qalam wal Lafdul Murakkabul Mufid. Syekh Ilal Al-Fasi di puncak popularitasnya mendirikan sebuah partai politik. Siapapun yang mempelajarinya dapat pahala. Mau belajar teknik dapat pahala, belajar ekonomi dapat pahala, belajar kedokteran dapat pahala, belajar ilmu politik dapat pahala, belajar ilmu matematika dapat pahala. Begitu juga yang mengajarnya. Dosen mengajar teknik tetap dapat pahala. Dosen mengajar matematika tetap berpahala. Dosen mengajar kimia tetap mendapatkan pahala. Karena semua itu adalah ilmunya. Padahal kalau mau dakwah, orang itu tidak harus memaksakan diri jadi ustaz. Rektor bisa menjadi guru dakwah dalam kapasitasnya sebagai seorang rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Balai Kambang, jauh-jauh Balai Kambang ke sini. Ulup salamnya dijawabnya kurang kompak Pak Rektor. Apa karena saya masuk kampus negeri pakai sarung jadi dikira om beso? Saya ulangi, siapa tahu kedua kali ini lebih kompak dan lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, secara suara begitu kompak dan semangat, tapi secara psikologis ekspresi wajahnya masih penuh dengan keterpaksaan. Sedangkan setiap amal kebaikan sekecil apapun harus dilandasi dengan keikhlasan. Jangan-jangan tadi jawaban salamnya kompak karena saya curhat ke Pak Rektor, salam saya dicuekin jadi pada saat jawab salamnya kompak. Jadi biar berikhlas, berpahala. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah semuanya berpahala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala asy-syari'ata al-islamiyyata rahmatan lil 'alamin. وأصلح بها كل المخلوقات بمقاصدها وأسرارها الكمالية وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya muliakan dan yang saya takzimi yaitu guru saya, beliau Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Fathur Rahman. Atalallahu baqa'ah fi sihhatin wa afiyatin. Yang saya hormati segenap jajaran Warek dan beserta jajarannya, para dekan beserta jajarannya, segenap dewan pengajar atau dosen, serta semua yang hadir yang sangat saya hormati, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini ada perbedaan tradisi Pak Rektor. Kalau ngajinya di pesantren kan biasanya kan kepada santri putri yang saya cintai kan. Kalau di sini saya bilang kepada mahasiswi cantik yang saya cintai, nanti Pak Rektor laporan mertua saya. Alhamdulillah bi qudratihi wa iradati, di pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa bermuwajahah dalam rangka doa dan tasyakur menjelang Disnatalis 54 tahun.
Karenanya saya yakin setelah acara tasyakuran dan doa ini, saya yakin, saya bukan hanya berharap, tapi saya yakin UNES atau Universitas Negeri Semarang akan semakin maju, akan semakin terkemuka, akan semakin melahirkan lulusan-lulusan yang unggulan yang siap bertanding di berbagai bidang. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Rektor bahwa merupakan salah satu jajaran universitas terbaik di Indonesia. Kenapa tadi saya yakin demikian? Pedoman saya singkat saja, la in syakartum la azidannakum al-ayah. Itu Allah yang menjamin. Barang siapa yang bersyukur, maka niscaya nikmat itu akan ditambah. Ini kan segenap UNES ini merayakan atau bertasyakur dan doa atas menyambut 54 tahun. Jadi insya Allah dengan berpegang pada ayat itu, maka nanti UNES akan bertambah jaya. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat kepada guru saya, Kiai Haji Profesor Fathur Rahman, yang kembali dilantik sebagai rektor untuk periode kedua. Selain ucapan selamat, saya juga mendoakan semoga tadi seperti tadi di awal, cuman tadi di awal saya pakainya bahasa Arab. Beliau panjang umur, sehat walafiat, tambah amanat dan tambah bisa berbakti untuk bangsa dan negara. Syukur-syukur nanti presiden baru beliau masuk jajaran kabinet. Amin. Tapi ada pesanan doa dari istri beliau, jangan didoakan tambah istri katanya. Ya, cukup satu saja. Selamat, insya Allah beliau akan tetap sehat walafiat. Mungkin yang hadir ini bingung, saya dari tadi manggil beliau itu Kiai Haji terus. Sebenarnya apa yang ingin saya katakan di sini sudah dikatakan semua oleh Pak Rektor tadi. Contoh, seperti ada nuansa pesantren di kampus UNES. Tadinya saya mau bilang itu, tapi sudah kedahuluan Pak Rektor. Makanya saya tahu kesini pakainya sarung saja. Bahwa ngajak santri juga santrinya sama. Kenapa? Kenapa saya panggil beliau kiai? Beliau memang bukan guru saya. Beliau memang tidak berdomisili di pesantren, tapi akhlak beliau adalah akhlak kiai. Beliau senang sowan-sowan, silaturahmi dan bergaul dengan para kiai. Maka insya Allah minimal nanti kalau beliau kan jelas profesor doktor. Minimal nanti putra putri keturunan beliau jadi kiai-kiai besar. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi kenapa mungkin bapak-bapak, ibu-ibu berpikir bahwa ini manggilnya Pak Kiai terus. Jadi karena beliau senang bergaul dengan kiai, sering silaturahmi dengan kiai, akhlak beliau juga akhlak kiai. Karena orang itu biasanya tergantung ke temannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga kita ingin meluruskan tentang dikotomi antara ilmu pengetahuan. Jadi selama ini ada dikotomi ini ilmu agama, ini ilmu umum. Itu sebenarnya hal itu kurang bagus. Makanya saya tadi secara implisit Bapak Rektor mengatakan bahwa semuanya itu maju dalam berbagai bidang. Selama ini kaum tradisionalis ini dikotomi, ini ilmu agama, ini bukan ilmu agama. Itu tidak benar. Yang ada di muka bumi ini semua itu adalah ilmunya Allah. Siapapun yang mempelajarinya dapat pahala. Mau belajar teknik dapat pahala, belajar ekonomi dapat pahala, belajar kedokteran dapat pahala, belajar ilmu politik dapat pahala, belajar ilmu matematika dapat pahala. Karena itu semua hakikatnya adalah ilmu agamanya Allah. Jadi siapapun yang mempelajari itu dapat pahala. Ini qadi Muhammad bin Arabi, Ibnul Arabi yang lebih dikenal dengan nama Ibnul Arabi. Muhammad bin Muhammad Ibnul Arabi. Jadi Ibnul Arabi ulama besar itu ada dua. Satu yang fakar tasawuf yang dimakamkan di Damaskus, Syria. Sedangkan satu itu fakar fikih, fakar ilmu Quran yang dimakamkan di kota Fes, Maroko. Dua-duanya asalnya sama dari Spanyol. Namanya juga mirip. Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Ibnul Arabi. Bedanya kalau yang ahli fikih di akhirnya ada Al-Ma'afiri yang dikuburkan di Fes, Maroko. Nah,
Ibnul Arabi Al-Ma'afiri yang dikuburkan Fes di Maroko itu dalam kitabnya Qulunut Ta'wil berpendapat, di dalam Al-Quran itu terdapat ribuan ilmu pengetahuan yang belum bisa dijangkau oleh otak atau kecerdasan manusia. Ini artinya apa? Semua ilmu itu bersumber daripada Al-Quran, dan semua ilmu itu adalah miliknya Allah. Makanya tadi saya katakan, siapapun yang mempelajari ilmu itu dapat pahala. Hanya saja Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi hukum mempelajari ilmu itu ada dua macam. Pertama, ilmu yang hukumnya fardhu ain untuk dipelajari. Yang kedua adalah ilmu yang hukumnya fardhu kifayah untuk dipelajari. Wajib dipelajari oleh setiap manusia itu apa? Ilmu syarat rukunnya sholat. Orang wajib, semua wajib ngerti. Ilmu syarat rukunnya puasa Ramadan, orang semua wajib ngerti. Terus fikih haid, fikih nifas, fikih istihadah, semua perempuan wajib ngerti. Kalau tidak ngerti tanya sama suami. Itu semua orang tuh wajib mempelajarinya. Minimal syarat rukunnya sholat, puasa, dan jika tidak mengerti syarat rukunnya sholat, maka sampai akhir hayat itu dapat dosa. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ilmu yang hukum mempelajarinya itu adalah fardu kifayah, cukup diwakili oleh sebagian orang saja. Contoh, ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu segala macam. Itu yang mempelajari cukup diwakilkan oleh sebagian. Jadi contohnya bagaimana? Seandainya satu kecamatan yang pelajar ilmu kedokteran itu cuma satu orang, maka nanti kewajiban orang satu kecamatan itu sudah gugur karena sudah diwakili. Itu kecamatan satu kedokteran tempo dulu. Kalau sekarang tiap desa sudah ada dokter karena orangnya sudah maju-maju. Bahkan kadang satu desa sudah ada dokter dua atau begitu juga ilmu matematika umpama, ilmu perbengkelan, ilmu menjahit pakaian dan lain sebagainya. Jadi itu semuanya itu adalah ilmunya Allah. Jadi makanya saya tidak setuju kalau ada dikotomi ini ilmu agama, ini bukan ilmu agama. Begitu juga yang mengajarnya. Dosen mengajar teknik tetap dapat pahala. Dosen mengajar matematika tetap berpahala. Dosen mengajar kimia tetap mendapatkan pahala. Karena semua itu adalah ilmunya agama. Makanya kita semua tentu dengar nama Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Asal ulama besar, asal Mesir, yang sekarang domisili di Doha, Qatar. Beliau juga pendiri Al-Ittihadul Alami lil Ulama Muslimin, Persatuan Ulama Muslim dunia sedunia. Beliau segitu hebatnya Yusuf Qaradawi, beliau hafal Al-Quran sudah anak-anak. Karangan beliau, kitabnya itu sudah ratusan dalam ilmu tafsir, usul, fikih segala macam. Tetapi anak-anak beliau itu yang sekolah atau kuliah jurusan agama hanya satu orang. Putra beliau ada yang jadi doktor kimia, ada yang jadi doktor fisika, ada yang jadi doktor nuklir. Saya mengamati. Saya kalau tidak salah waktu itu lihat di TV Al Jazeera, diwawancarai beliau oleh wartawan. Syekh, Anda kan seorang ulama besar, karyanya, kitabnya beredar seluruh dunia. Anda, pokoknya siapa yang tidak kenal Anda. Tapi kenapa anaknya yang justru belajar agama cuma satu? Jawabannya Syekh Yusuf Qaradawi, anak saya itu cerdas-cerdas. Kalau kecerdasan anak saya tidak untuk mempelajari nuklir, nanti tidak ada generasi muslim yang jadi dokter nuklir. Kalau anak saya tidak suruh membahas fisika, kimia, nanti tidak ada generasi muslim yang jadi dokter di bidang fisika dengan kecerdasan anak seperti kecerdasan anak saya. Itu contoh. Contoh lain, Syekh Ahmad Ar-Risuni. Jadi dulu tadi saya bilang Ketua Persatuan Ulama Sedunia itu awalnya Syekh Qaradawi, baru-baru ini tergantikan oleh Syekh Ahmad Risuni. Syekh Ahmad Risuni itu salah satu dosen pembimbing saya. Jadi beliau sekarang jadi Ketua Persatuan Ulama Sedunia. Jadi beliau asal orang Maroko.
Beliau nulis kitab usul fikih ada sekitar 80 kitab. Beliau juga sudah hafal Quran waktu umur 5 tahun. Kalau hafal Qurannya mereka itu kan bukan kayak orang Indonesia yang di kontes TV. Kalau di kontes TV kan hanya lafadznya gitu kan, buat nyari juara. Tapi mereka kan pahamnya tuh lafdzon wa maknan wa mufradan. Lafadznya, maknanya, isi dan kandung. Syekh Raisuni ulama besar tuh yang pertama itu sekolahnya jurusan apa gitu, perfilman kalau. Makanya anak pertamanya beliau itu jadi jadi sutradara film. Itu padahal ulama besar. Saya kenal anak, kenapa? Ya karena saya ingin berdakwah lewat dunia film. Oh, enak kan? Jadi, semua itu perkara itu fleksibel. Setiap hal itu bisa menghasilkan pahala. Loh, begitu. Jadi inilah, jadi sebuah dikotomi yang lama berkembang. Oh ini, ilmu itu. Saya sendiri dulu, Pak Rektor, waktu kecil saya itu cita-cita saya ingin jadi dokter. Tapi ternyata setelah saya lulus SD, saya dikirim oleh orang tua saya di pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, suruh menghafalkan kitab Jurmiyah. Al-kalam wal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'na. Sudah itu saya tadinya mau bedal, tidak kuat. Dilanjutkan sampai amriti alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khair khalqi wa li tuqatana qulubuhum li nahwi fa aminati bi sya'ni lam tafa'u sirifat ma'na min lisani. Itu saya, orang tua saya itu pecinta kitab kuning. Jadi orang tua saya itu asli dulu pesantrennya di pesantren Tebu Ireng dan pesantren Tambak Beras. Jadi Tebu Ireng masih era Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi orang tua saya